Assalamualaikum pemirsa PAL TV, kembali lagi di Pelesiran Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata perjalanan 17 Juli 2025. Di episode sebelumnya, para jemaah telah sampai di Madinah dan telah mengunjungi Masjid Nabawi terlebih dahulu. Alhamdulillah selama 4 hari di Mekah kami berjalan aman dan lancar, dan sekarang kemarin kami sudah pindah ke Madinah. Di Madinah satu hari semalam ini alhamdulillah baik-baik saja, lancar. Alhamdulillah. Di hari berikutnya, para jemaah Holiday Angkasa Wisata diajak tour leader untuk melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Perjalanan kita skenarionya yaitu berziarah di sekitaran Masjid Nabawi atau Masjid Dalam. Jadi kita mengunjungi yang pertama Masjid Muhammad, lalu Abu Bakar, lalu sekali setelahnya kita akan ke Taman Sakifah Bani Sa'idah. Terakhir kita akan ziarah di Makam Batu. Jadi seluruh jamaah 433 jamaah hari ini berziarah jalan di Masjid Gumama. Oh, ini ada apa aja di sini? Kita sedang melaksanakan ziarah luar, yaitu kita ziarah dalam ya. Jadi kita akan mengelilingi Masjid Nabawi menuju ke beberapa tempat seperti Masjid Gumama, Masjid Ali, dan juga nanti ke pemakaman. Dengan dibimbing langsung oleh mutawif dengan mengunjungi sekitaran Masjid Nabawi dan ditutup di pemakaman Baqi. Di mana para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata sebanyak 433 diajak berkunjung ke Masjid Abu Bakar . Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Ali, dan insya Allah kita tidak lama lagi sampai di sini yaitu Sakifah Bani Sa'idah, di mana waktu dulu pelantikan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah kita yang pertama. Ini rombongan seluruh 10 bis ini Ustaz. Alhamdulillah ini 10 bis berjumlah 433 jemaah dari berbagai perwakilan yang ada di Palembang 17 kabupaten. Insya Allah hari ini telah tiba di Masjid Nabawi untuk berziarah dalam di seputaran. Kemudian melihat Taman Sakifah yang dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan oleh kaum Ansor, penduduk Madinah yang menerima hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh para tour leader yang menjadi pendamping, para jemaah dijelaskan bagian-bagian yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Sampai ada satu penyampaian dari seorang sahabat muhajirin bahwa ada satu koalisi dari kaum Ansor menyampaikan bahwa mereka telah berkumpul dan mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin pengganti baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Untuk hari ini kegiatannya kita akan ziarah luar. Nanti kita akan menuju ke Masjid Quba, kemudian juga nanti ke Jabal Uhud dan ke. Setelah berziarah di sekitaran Masjid Nabawi, keesokan harinya seluruh jemaah Holiday Angkasa Wisata
akan diajak berziarah luar untuk mengunjungi ke beberapa tempat bersejarah, di antaranya kebun kurma. ...433 jemaah umroh holiday angkasa wisata diajak menuju kebun kurma. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, jemaah akhirnya tiba di kebun kurma. Sesampainya di lokasi ini, jemaah disajikan beraneka ragam jenis kurma dan dapat langsung mencicipi secara gratis, serta juga jemaah dapat membeli sejumlah oleh-oleh yang disajikan di lokasi kebun kurma. Selain itu juga, jemaah umroh holiday angkasa wisata dapat mencicipi makanan khas Indonesia, yakni bakso. Untuk cucung apa tuh boneka onta. Sedang berada di mana ini kita? Kebun kurma ya? Ya, sedang berada di kebun kurma. Gimana Pak ini Pak suasananya? Enak? Suasananya ramai sekali. Tadi sempat belanja nggak? Sempat nyicipin kurma langsung dari daerah sini? Iya, sudah mencicipi kurma dari kebun. Hari ini kita menikmati makan bakso di kebun kurma dan rasanya itu sangat dirindukan sekali ya. Jadi sudah lama sekali tidak makan bakso dan hari ini pecah liur bakso kami Palembang tuh ya. Masya Allah, terima kasih. Ayo halal, 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 halal. Kita sedang berada di kebun kurma yang ada di sampai menikmati suasananya. Setelah puas dari kebun kurma, 433 jemaah umroh melanjutkan perjalanan menuju Masjid Quba, yang merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang memiliki sejarah dan keistimewaan tersendiri. Saya sedang berada di Masjid Quba. Masjid ini berada 5 km dari kota Madinah. Masjid ini sendiri merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW
terdapat 4 tiang penunjang. Bisa kita lihat dengan seksama saat ini seperti ini. Nilai sejarah Masjid Quba sangat lekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut beberapa riwayat, Masjid Quba Madinah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah. Jamaah Holiday Angkasa Wisata telah berada di Masjid Quba, di mana Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Bagi siapa yang datang dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu mendatangi Masjid Quba ini, sholat dia di dalamnya 2 rakaat, maka sama pahalanya dengan 1 kali umroh. Mudah-mudahan kita berkunjung ziarah di Masjid Quba ini, kita mendapat keberkahan. Tiba di Masjid Quba, para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata dibuat kagum dan takjub dengan masjid satu ini, khususnya bangunan arsitekturnya yang begitu megah. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jemaah cukup bahagia karena pelayanan yang diberikan oleh Holiday Angkasa Wisata cukup baik.